Rina dari kecil tinggal bersama sepupunya, Dina, di rumah tua peninggalan keluarga. Namun saat sebuah album foto lama menunjukkan bahwa Dina tak pernah ada, ia mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya sosok yang selalu menemaninya dari kecil? Jika sepupunya bukanlah manusia, lalu siapa yang menemaninya? Dan saat sosok yang ia anggap sebagai pelindung justru mulai menunjukkan wajah aslinya, bisakah ia melarikan diri dari ikatan yang telah ada sejak lahir? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang Penuh Misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Hujan baru saja reda sore itu. Bau tanah basah menyusup lewat celah jendela rumah tua, bercampur dengan aroma kayu lapuk yang sudah terlalu lama menyimpan lembab. Rumah besar di pinggir kota Bandung ini peninggalan keluarga dari pihak ayah. Berdiri sejak puluhan tahun lalu dengan dinding bercat putih yang kini mulai menguning. Beberapa bagian langit-langit tampak rapuh, seolah hanya menunggu waktu untuk runtuh. Meski begitu, bagi Rina, rumah ini adalah tempat yang paling nyaman. Ia lahir dan tumbuh di sini. Semua kenangan masa kecil, baik suka maupun duka, masih melekat pada tiap ruangannya. Sejak kedua orang tuanya pindah keluar kota karena pekerjaan, Rina memilih tetap tinggal di rumah itu. Lebih dekat ke kampus, begitu alasannya. Namun sebenarnya ada alasan lain yang membuatnya berani tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada saudaranya Dina yang selalu menemani. "Rin, aku bikin teh ya?" Suara Dina terdengar dari arah dapur. "Boleh, Din. Kasih gula sedikit aja ya," jawab Rina sambil menekuri catatan kuliahnya. Beberapa menit kemudian, langkah kaki ringan terdengar mendekat. Lantai kayu yang biasanya berderit jika terinjak anehnya tak mengeluarkan suara. Dina muncul dari arah dapur dengan 2 cangkir teh panas. Uap tipis mengepul, mengisi ruang tamu dengan aroma manis. Ia duduk di samping Rina, menyodorkan 1 cangkir sambil tersenyum. "Kamu kelihatan capek banget, belajar dari pagi," katanya lembut. "Untung ada kamu. Kalau enggak, aku bisa gila sendirian di rumah ini," sahut Rina, tertawa kecil. Dina ikut tertawa, meski suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Senyumnya hangat, tapi malam itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Senyum itu bertahan terlalu lama. Matanya menatap terlalu dalam, seakan sedang menunggu sesuatu dari Rina. Rina menunduk, buru-buru meneguk tehnya. Panasnya membuat lidahnya nyeri, tapi itu lebih baik daripada terus menatap senyum Dina. Ia mengguncang kepala, berusaha mengusir rasa aneh yang tiba-tiba muncul. Dina kan sepupunya. Dina selalu ada untuknya. Namun, ketika hujan kembali turun, kali ini disertai angin yang membuat pintu pagar depan berderit keras, Rina menoleh sekilas ke arah jendela. Tidak ada siapapun di luar sana. Saat ia kembali memandang Dina, senyum itu masih ada, tapi sekarang lebih lebar, sedikit terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Sekejap mata, senyum itu kembali normal, hangat, wajar. "Kenapa, Rin?" tanya Dina dengan nada polos. Enggak apa-apa," jawab Rina cepat, menunduk lagi. Namun, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sesuatu tentang Dina. Siang itu, matahari bersinar terik, menembus tirai lusuh ruang kamar. Rina memutuskan untuk membereskan lemari tua peninggalan kakeknya yang berdiri di pojok ruangan kamarnya. Kayunya sudah lapuk dimakan usia, kunci besinya berkarat. Butuh tenaga ekstra untuk membukanya. Saat pintu lemari berderit keras,
Aroma apek bercampur debu menyeruak, membuatnya terbatuk-batuk. Di antara tumpukan kain batik lama, baju yang sudah tak terpakai, dan beberapa buku tua, Rina menemukan sebuah album foto dengan sampul kulit berwarna cokelat. Sampul itu penuh bercak hitam, tapi tulisan keluarga masih terbaca samar. Jantungnya berdegup pelan saat ia mengusap debu tebal yang menempel, lalu membuka halaman pertama. Foto-foto lama terpampang. Pesta ulang tahun, acara lebaran, liburan ke puncak. Wajah-wajah yang dikenalnya menatap balik dari kertas yang mulai menguning. Ada dirinya yang masih kecil, duduk di pangkuan ayah, ibunya tersenyum di samping. Ia tersenyum tipis, rasa nostalgia membuat dadanya hangat. Namun, setelah beberapa lembar, senyumnya memudar. Ia menatap lama pada sebuah foto lebaran ketika ia berusia 10 tahun. Semua keluarga besar berkumpul di ruang tamu yang sama dengan tempatnya duduk sekarang. Ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu-sepupu. Rina kecil duduk di sofa dengan gaun merah muda, tersenyum canggung. Namun, kursi di sebelahnya kosong. Rina mengerutkan kening. Bukankah waktu itu Dina ada di sana? Ia jelas mengingatnya. Dina mengenakan baju putih, duduk di sebelahnya, bahkan sempat merajuk karena tidak mau difoto. Tapi di foto itu tidak ada siapa-siapa. Dengan panik, ia membuka lembaran berikutnya. Ulang tahun, piknik, acara keluarga. Semuanya ada, semua orang lengkap, semua kecuali Dina. Rina menutup album dengan cepat, memasukkan kembali dalam lemari. Napasnya memburu, tangannya dingin dan gemetar. Ia kemudian menelpon ibunya. Suara di ujung sana terdengar lelah, tapi tetap hangat. "Bu, kenapa di foto-foto lama nggak ada Dina?" tanya Rina, berusaha terdengar santai. Hening beberapa detik, hanya suara napas ibunya. "Dina siapa, Nak?" "Ya, Dina, sepupu Rina. Dia tinggal di rumah ini juga kan, Bu?" "Rina, kamu nggak punya sepupu yang tinggal sama kita?" Darah Rina seolah berhenti mengalir. Telepon hampir terlepas dari genggamannya. "Bu, jangan bercanda." Suaranya tercekat, namun ibunya bersikeras. "Kamu mungkin capek, Nak. Istirahatlah." Klik, telepon terputus. Rina duduk terpaku di ranjangnya, jantung berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu kamar dan hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Dina berdiri di sana. Senyum itu, senyum yang selalu ia kenal, tersungging di wajahnya. Hangat, akrab, tapi kali ini terasa seperti sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengintip dari balik kedekatan mereka selama ini. "Kenapa mukamu pucat, Rin?" tanya Dina. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Rina tidak menjawab. Ia hanya menunduk, berusaha menenangkan napas. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Sesuatu yang selama ini ia anggap keluarga, mungkin bukan manusia. Malam itu, Rina berpura-pura tidur lebih awal. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya bulan yang menembus lewat jendela. Ia menarik selimut hingga menutupi dagu, jantungnya berdetak cepat. Sekitar tengah malam, ia mendengar pintu kamar berderit perlahan. Ada langkah kaki ringan mendekat, lalu berhenti tepat di sisi ranjang. Hening beberapa detik, kemudian suara lirih, nyaris seperti nyanyian bayi, terdengar. "Rin, jangan tinggalkan aku." Bulu kuduk Rina berdiri, nafasnya tercekat. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku, seolah terikat. Beberapa detik kemudian, ia merasakan sentuhan dingin di pipinya. Perlahan, langkah itu menjauh. Pintu menutup kembali. Rina membuka mata, menahan tangis. Ia tahu itu suara Dina. Tapi, yang lebih menakutkan, suara itu bukan suara seorang remaja, melainkan suara bayi yang berbisik dari tenggorokannya. Keesokan paginya, Rina memutuskan menulis semua kejadian aneh di buku hariannya. Ia menuliskan tentang senyum Dina, album foto, telepon dengan ibunya, hingga bisikan bayi semalam. Namun, saat ia menutup buku itu dan hendak menyimpannya di laci, suara Dina muncul dari pintu. "Kamu nulis apa, Rin?"
Rina tersentak. Tugas kuliah, jawabnya gugup. Dina tersenyum samar, lalu melangkah pergi. Namun sebelum keluar, ia berbisik tanpa menoleh. "Kamu nggak boleh bohong sama aku." Kalimat itu membuat Rina gemetar. Ia merasa diawasi, bahkan saat Dina tidak ada di sekitarnya. Di kampus, Rina mencoba menghibur diri dengan menemui sahabatnya Vira. Ia menceritakan sebagian, meski tidak berani menyebut nama Dina. "Ada orang deket banget sama aku, tapi mungkin bukan manusia," kata Rina dengan suara bergetar. Vira mencoba menenangkannya. "Kamu stres aja, Rin. Ayo nanti malam nginep di rumahku." Namun malamnya, Vira jatuh dari tangga rumah tanpa sebab jelas. Sebelum jatuh, ia sempat mendengar suara bisikan. Menjauh dari Rina, ia selamat, tapi patah tulang. Rina syok. Dalam hatinya ia tahu, Dina tidak suka ia dekat dengan orang lain. Rina akhirnya bertanya lagi pada ibunya lewat telepon. Kali ini, ibunya terdiam lama, lalu akhirnya bicara dengan suara bergetar. "Dulu, keluarga besar kita pernah kehilangan bayi, namanya Dina. Dia meninggal. Waktu itu rumah sering ada tangisan bayi. Lama-lama hilang sendiri." Rina tercekat. "Bu, dia nggak hilang. Dia ada di sini. Dia tinggal sama aku." Suara ibunya pecah. "Ya Allah, Nak, kamu harus keluar dari rumah itu." Hujan deras turun malam itu. Listrik mati sejak maghrib. Dina pergi mengambil lilin. Rina duduk dengan gelisah di ruang tamu. Dina kembali, membawa lilin. Senyumnya semakin lebar, dan kini Rina bisa melihat sesuatu yang tak beres. Senyum itu terlalu kaku, terlalu dipaksakan. "Kau takut padaku, Rin?" tanya Dina. Suaranya lebih dalam, serak, dan tidak lagi terdengar seperti manusia. Rina mencoba berlari, tapi Dina lebih cepat. Tangannya yang dingin mencengkeram bahu Rina. "Aku sudah lama nunggu kamu, Rin. Aku lahir lagi lewat kamu. Jangan tinggalkan aku." Tubuh Rina terasa berat, kepalanya pusing. Ia melihat bayangan Dina menempel di tubuhnya sendiri, seperti cermin gelap. Dalam sekejap, ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Apakah ia masih Rina atau sudah Dina? Lilin bergetar di tangannya, lalu mati seketika. Kegelapan menelan segalanya. Yang tersisa hanya suara napas kasar di dekat telinga dan bisikan yang membuat darah Rina membeku. "Aku lapar." Keesokan harinya, tetangga heran karena rumah Rina tetap tertutup rapat. Saat diperiksa, pintu tidak terkunci. Di dalam rumah hanya ada meja makan dengan 2 piring berisi makanan yang sudah dingin. Tidak ada jejak Rina. Orang-orang berkata, mungkin Rina pergi bersama orang tuanya. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Di cermin ruang tamu, samar-samar terlihat bayangan 2 sosok duduk berdampingan. Satu tersenyum, satu lagi menangis. Rina menghilang. Tidak ada kabar. Ibunya kembali ke rumah tua itu bersama kerabat. Mereka menemukan kamar Rina masih rapi, tapi ada coretan di buku hariannya yang membuat semua orang merinding. "Aku tidak ingat kapan Dina mulai ada. Sepertinya sejak aku kecil, dia sudah selalu di sisiku. Aku pernah sakit demam tinggi, dan aku melihat Dina pertama kali. Dia menepuk punggungku sambil bilang, 'Jangan khawatir, aku akan selalu menemanimu.'" Ibunya menangis membaca tulisan itu, karena ia tahu sesuatu yang pernah disembunyikan keluarga. Bertahun-tahun lalu, sebelum Rina lahir, ada seorang bayi perempuan di keluarga besar mereka yang meninggal di usia sangat muda. Bayi itu bernama Dina. Sejak saat itu, orang-orang tua di keluarga kerap mendengar tangisan bayi di rumah, meski tak pernah ada anak kecil lagi di sana. Namun, lambat laun, suara itu hilang. Semua mengira roh kecil itu telah tenang. Sampai akhirnya Rina lahir dan sering terlihat berbicara sendiri di kamarnya. Di buku hariannya, Rina menulis bahwa Dina tidak hanya sekadar teman imajiner. Ia tahu hal-hal yang Rina tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Ia melarang Rina berteman terlalu dekat dengan orang lain. Ia selalu berbisik di telinga Rina saat ia takut, sakit, atau marah.
Semakin dewasa, kehadiran Dina berubah. Dari sosok yang menenangkan, menjadi sosok yang posesif dan menakutkan. Aku mulai merasa Dina bukan lagi penjaga. Dia seperti menunggu sesuatu dariku. Kadang, saat aku hampir tertidur, dia bilang, "Kamu hanya milikku." Beberapa kerabat yang ikut mencari tahu keberadaan Rina meminta pertolongan orang pintar untuk pembersihan. Malam itu, ibunya pulang dengan seorang dukun tua dan modin kampung. Saat memasuki rumah, dukun itu langsung pucat. Lelaki tua itu berjongkok di depan ruang tamu, menaburkan bunga setaman. "Ada roh yang menempel di garis darah keluarga kalian," katanya lirih. Tapi roh itu bukan sekadar arwah penasaran. Ini danyang keluarga yang gagal ditenangkan. Bayi itu meninggal tanpa sempat diberi selametan. Roh kecilnya jadi arwah bocah yang menempel pada cucu berikutnya, pada Rina. Ia tumbuh bersama rasa kesepian, bersama ketakutan, hingga jadi wujud yang lapar. Ibunya menangis. "Kenapa harus anakku?" "Karena ia yang paling peka. Dan karena kalian lupa mendoakan arwah itu. Ia mencari tubuh untuk menebus keberadaannya." Ritual malam itu bukan hanya doa biasa. Dukun membawa sesajen, bubur merah putih, bunga 7 rupa, dan air dari 7 sumur. Namun, saat doa selamatan dibacakan, api lilin padam ditiup angin yang entah dari mana. Angin kencang menerjang ruangan. Dari arah dapur terdengar suara tawa perempuan bercampur tangis bayi. Dina muncul di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya hitam, senyumnya melebar, tak wajar. Suara bayi keluar dari mulutnya. Aroma anyir darah dan tanah basah memenuhi rumah. Dukun tua berteriak, "Terlambat!" Dia sudah jadi danyang lapar. Beberapa hari setelah ritual gagal, ibunya, Rina, bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Rina duduk di meja makan bersama seorang perempuan berambut panjang. Wajah perempuan itu adalah campuran Rina dan Dina. Seolah dua jiwa telah melebur menjadi satu. "Aku tidak pernah sendirian, Bu," kata Rina dalam mimpi itu, tersenyum. "Sekarang aku dan Dina benar-benar bersama." Ibunya terbangun dengan keringat dingin. Beberapa minggu kemudian, rumah itu ditinggalkan. Rumah tua itu benar-benar kosong, tapi kadang jendela kamar Rina terbuka sendiri. Dan pada malam-malam tertentu, terutama menjelang weton kelahiran Rina, ada yang melihat dua bayangan berjalan beriringan di dalamnya. Tetangga juga mengaku sering mendengar suara tangisan bayi diikuti tawa perempuan dewasa dari dalam rumah kosong tersebut. Legenda keluarga itu kini menjadi bisikan di antara tetangga tentang seorang gadis bernama Rina yang hilang bersama saudara dekatnya, Dina, saudara yang ternyata sudah lama meninggal.